Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran yang ke-10, yaitu kisah keteladanan Luqman sebagaimana di dalam Al-Quran. Kompetensi yang akan dicapai anak-anak yaitu meyakini kebenaran kisah Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Yang kedua, menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Luqman. Dan yang ketiga, anak-anak mampu memahami kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Dan yang keempat, anak-anak mampu menceritakan kisah keteladanan Luqman sebagaimana terdapat dalam Al-Quran. Submateri yang akan disampaikan yaitu nasihat Luqman kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada anaknya bukan hanya sekedar pesan, akan tetapi nasihat tentang akidah dan akhlak yang menunjukkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah kepada anaknya. Yuk kita lihat nasihat apa yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Amati dan bacalah dengan tartil Quran Surat Luqman ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, di sini Luqman menyampaikan kepada anaknya tentang jangan melakukan perbuatan syirik. Karena perbuatan syirik itu merupakan menyekutukan, yang artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah. Seperti menjadikan matahari menjadi Tuhan, kemudian disembah. Kemudian membuat batu atau patung, kemudian disembah. Percaya kepada dukun tentang nasib manusia. Menjadikan kayu sebagai benda-benda yang dianggap sebagai Tuhan, yang kemudian disembah. Maka, perbuatan menyekutukan Allah disebut syirik, dan orang yang menyekutukan Allah disebut musyrik. Karena syirik itu merupakan dosa yang besar, dan hukumnya menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak ada yang menyamainya dengan suatu apapun, karena Allah Maha Kuasa, Maha yang menciptakan alam semesta dan isinya. Kemudian selanjutnya nasihat yang kedua yaitu perhatikan nasihat selanjutnya yaitu pada Quran Surat Luqman ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di sini Luqman mengajarkan kepada anaknya
untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong, seperti ketika bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa, dan tidak acuh tak acuh terhadap orang lain. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong dan membanggakan diri, karena orang yang sombong itu dibenci oleh Allah. Selanjutnya, perhatikan. Nah, di sini ada ciri-ciri orang yang angkuh dan sombong. Yang pertama, suka memalingkan wajahnya dari manusia, dari orang lain. Yang kedua, selalu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan yang ketiga, selalu membanggakan diri sendiri. Nah, perbuatan itu termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah, maka dijauhilah. Kemudian, selanjutnya, nasihat Luqman kepada anaknya, yaitu pada surat Luqman ayat 17. Hendaklah berbuat kebaikan. Amati dan baca Quran surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min ajmil umur. Yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Nah, di sini Luqman mengajak kepada anaknya untuk selalu berbuat perbaikan, yaitu seperti contoh mendirikan sholat. Nah, Luqman menganjurkan kepada anaknya untuk selalu mendirikan sholat. Karena sholat merupakan suatu kewajiban dan tiang agama. Luqman menganjurkan kepada anaknya untuk selalu mendirikan sholat wajib maupun sholat sunnah. Karena barang siapa yang menegakkan sholat berarti menegakkan agama. Dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah meruntuhkan agama. Nah, disinilah ajakan Luqman kepada anaknya dengan menasihati selalu melaksanakan ibadah sholat. Kemudian, perbuatan kebaikan yang lain yaitu hendaklah mengajak kepada kebaikan yaitu ma'ruf, yaitu hormat dan patuh kepada kedua orang tua. Kita harus selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tua, karena orang tua adalah orang yang melahirkan kita, orang yang merawat kita, orang yang membimbing kita, menjaga kita dari kecil sampai kita besar, yang mengajari kita dari mulai kita tidak bisa berbicara sampai kita bisa berjalan, semuanya berawal dari orang tua. Maka sayangi dan hormati kedua orang tua kalian. Selanjutnya, orang tua di sekolahan kita adalah ibu bapak guru, maka hormati dan patuhi mereka. Contohnya, ketika di sekolah, ketika bu guru, bapak ibu guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan dengan baik, tidak berbicara sendiri. Kemudian ketika bertemu, kita menyapa dengan mengucapkan salam. Dan kita juga harus selalu berkata yang sopan dengan tutur kata yang lembut. Selanjutnya,
Ajakan perbuatan kebaikan yaitu rajin mengaji. Anak-anak, usahakan anak-anak selalu rajin mengaji. Di rumah maupun di sekolah, biasakan untuk selalu belajar mengaji, membaca Al-Quran. Untuk apa? Untuk bekal anak-anak, supaya anak-anak bisa mengaji, bisa membacakan doa, terlebih selalu membacakan doa kedua orang tua kita. Selanjutnya, anak-anak juga harus rajin belajar. Nah, ini rajin belajar merupakan suatu hal yang harus kalian lakukan. Tugas anak-anak belajar, maka mau di sekolah maupun di rumah, anak-anak harus rajin dan tekun belajar. Walaupun pandemi masih belum berakhir, anak-anak harus memiliki semangat belajar yang tinggi untuk mencapai cita-cita kalian kelak menjadi orang-orang yang sukses, baik dunia maupun di akhirat. Nah, sekarang kita perhatikan lagi. Selain itu, ada contoh. Contoh kita berbuat baik di dalam sekolah, berangkat dan pulang sekolah tepat waktu. Kemudian, biasakan selalu menjaga kebersihan. Kebersihan kelas, kebersihan lingkungan, kebersihan diri sendiri. Dan kita harus selalu bertutur kata yang santun kepada siapapun. Kepada orang tua kita harus menghormati, dan kepada yang lebih muda kita harus menghargai. Perhatikan anak-anak, setelah kita melakukan perbuatan yang baik, mengajak yang baik, kita harus menghindari perbuatan yang buruk, yaitu syirik atau menyekutukan Allah. Nah, perbuatan syirik atau menyekutukan Allah adalah perbuatan dosa dan perbuatan yang dibenci oleh Allah. Maka kita harus hindari. Yang kedua, jangan sampai anak-anak membenci kedua orang tua. Karena ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Jadi, jangan sekali-kali kalian membenci kedua orang tua kalian. Yang ketiga, membenci bapak ibu guru itu juga tidak boleh, karena bapak ibu guru kita juga termasuk orang tua kita di sekolah yang membimbing, mengajarkan kita di sekolahan. Jadi, tidak boleh membenci bapak ibu guru. Selanjutnya, kita juga tidak boleh berkelahi dengan teman. Kita harus berhubungan baik, saling menyayangi dengan teman, tidak boleh pilih-pilih teman. Dan selalu berkata yang baik, jangan sampai anak-anak berkata yang tidak sopan, apalagi berkata yang kotor. Dan jangan suka menghina teman, kita harus selalu menyayangi, menghargai teman kita. Jangan sampai menghina atau menjatuhkan teman kita. Selanjutnya, kita harus selalu menolong. Jangan sampai ada teman yang butuh pertolongan atau orang lain butuh pertolongan, kita tidak mau menolong orang lain. Nasihat selanjutnya yaitu hendaklah berbuat kebaikan dengan perbuatan sabar. Di sini kita harus sabar dalam mengerjakan yang baik dan sabar dalam menghindari yang buruk. Maka kita harus tanamkan, kita teladani sikap sabar dalam diri kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Guru, silahkan anak-anak diskusikan dengan kelompok masing-masing. Yang pertama, pesan keteladanan apa saja yang dijelaskan dalam Quran Surat Luqman ayat 13, 17, dan 18 sebagai implementasi dari nasihat Luqman kepada anaknya. Yang kedua, mengapa kita dilarang menyekutukan Allah? Dan yang ketiga,
ceritakan dengan singkat kisah keteladanan Luqman sebagaimana di dalam Al-Quran. Nah, anak-anak, kita bisa menarik kesimpulan rangkuman dari materi yang Ibu jelaskan. Nasihat Luqman kepada anaknya, yang pertama, jangan berbuat syirik. Yang kedua, jangan angkuh dan sombong. Bersikaplah rendah hati. Yang ketiga, berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Dan yang keempat, berbuatlah kebajikan. Dengan cara mendirikan sholat, menghormati orang tua dan guru, selalu rajin belajar, rajin mengaji, dan menanamkan pada diri kita untuk selalu bersikap sabar. Pesan dari pembelajaran ini yang pertama yaitu anak-anak harus selalu bersikap rendah hati kepada siapapun, dimanapun. Kita harus menanamkan sikap rendah hati pada diri kita. Yang kedua, selalu belajar yang rajin supaya kelak anak-anak dapat meraih cita-cita. Dan yang ketiga, jangan lupa selalu biasakan sholat 5 waktu tepat waktu dan mengaji. Dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita setelah dikaruniai banyak nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian anak-anakku, terima kasih untuk semuanya yang mendengar. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan bisa menjadi keteladanan kalian, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari Ibu cukup sekian. Semoga bermanfaat dan membawa berkah untuk kalian semua. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.